Tiga. Udah ya. Selamat siang anak-anak kelas 10 atau yang baru. Selamat datang, selamat belajar di MAS. Tentu saja kalau kamu sini kan pilihan. Jadi apapun keadaannya itu risiko. Nah, perkenalkan saya Guru PKN Fredrik Swadir. Udah punya anak, udah punya istri baru satu, punya anak 2, ya kerja di sini. Nah, saya bawa materi PPKN. Nah, kalau belajar tentang PPKN kan kamu dari kelas SD kelas 1 sampai sekarang belajar tentang PPKN, jadi belajar tentang PPKN tidak mungkin kita tidak canggih lagi, tapi saya mau tulis bahwa ini bukunya. Nah, sebelum kita lihat isi bukunya, saya mau kasih tahu sama kalian bahwa sebenarnya apa sih Pancasila, siapa sih yang menjadi warga negara. Nah, Pancasila berasal dari mana? Tentu saja bicara tentang Pancasila sebenarnya di kelas 8 SMP udah ada, bahkan dari kelas 7 kan materi udah ada. Sejarah riwayat tentang Pancasila sebenarnya semua orang tahu. Kapan lahirnya, siapa yang mengesahkan jadi dasar negara, kapan disahkan, itu sebenarnya sudah di luar kepala. Tapi namanya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, tapi sebenarnya sejarahnya Pancasila itu sejak abad 14 sudah ada. Zamannya Majapahit, ya. Di dalam buku Putan Tular dan buku Prapanca itu sudah tercatat Pancasila di situ. Jadi kalau digali, dulu bilang digali, ya memang digali karena sudah ada, diangkat untuk menjadi dasar negara. Karena sudah ada istilah digali, itu artinya sudah ada, diambil kembali. Kan pengertian gitu. Siapa yang menggali? Ya tentu saja Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah, Pancasila berasal dari mana? Bahasa Sanskerta. Ya, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, orang Indonesia punya agama. Ya, jadi nanti sebelum saya materi udah tahu ya sekilas Pancasila itu. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi sejak abad ke-14 itu sudah ada tertulis dalam buku-buku Prapanca dan Putan Tular. Kalau kamu baca di pelajaran kelas 8, di situ cumbilan Tantular dan Prapanca, tapi sebenarnya Putan Tular dan Prapanca itu tertulis itu, dan tertulis dalam batu segi 5 itu ada syarat-syaratnya. Pertama, jangan mencuri, jangan dengki, jangan sombong. Ada 5 syarat yang tertulis di batu nisan di sana sebelumnya. Sekarang mungkin nanti udah tahu tentang Pancasila, riwayatnya, dan kenapa sampai Pancasila itu diambil sebagai dasar negara. Nah, kalau kamu belajar kan, pertama Pancasila kenapa diambil sebagai dasar negara, bukan kenapa tidak yang lain sebagai dasar negara. Ya, memang ini satu-satunya. Kalau bukan ini, tidak ada lagi yang lain. Nah, ini satu-satunya pilihan terakhir ini untuk jadi dasar negara. Alasannya kenapa sampai harus Pancasila? Ya, pertama bangsa Indonesia semua memiliki agama, ya. Dan kedua, bangsa Indonesia itu berbudaya. Jadi ada 2 alasan sehingga Pancasila sudah angkat sebagai dasar negara. Tidak ada alasan lain, ada 2. Nah, itu saja yang mungkin hari ini saya kenalkan kamu tentang PPKN. Nah,
Setelah itu kamu lihat buku paketnya, bab pertama kan dibilang gini. Pertama, judulnya Hakikat Bangsa dan Negara. Nah, kamu baca judul itu kan muncul, apakah bangsa itu sama dengan negara? Muncul pertanyaan. Jelas saja bangsa itu tidak sama dengan negara. Ya, bangsa itu berbeda dengan negara. Kalau kemarin saya jelaskan untuk kelas 10 bahwa bangsa itu merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, negara kapan merdekanya? Negara itu merdeka sehari setelah Indonesia merdeka. Jakarta, Sabtu 18 Agustus tahun 1945. Itu negara merdeka. Merdeka di mana? Kalau kamu lihat di materi kelas 7 bab 1 sidang BPUPKI, itulah negara. Setelah PPKI bersidang dan menentukan 3 hal. Pertama, mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Soekarno dan Hatta. Disitulah lahir Indonesia. Dan ketiga, menentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, sejarah di situ, sejarah lahirnya negara Indonesia di situ. Setelah terjadi pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau ditanya apa beda bangsa dan negara, ya tadi bangsa gini, negara gini. Tapi nanti kamu lihat materinya, hakikat bangsa. Ya, banyak tokoh yang mengartikan, mendefinisikan bangsa itu apa. Tapi kita kasih kesimpulan sederhana saja bahwa bangsa itulah terdiri dari sekelompok orang yang kecil, mempunyai suatu rasa, mempunyai satu persatuan, jadi berjalan berkembang menjadi mendirikan satu bangsa. Kita kasih kesimpulan sederhana saja, itu bangsa. Kalau negara kan terkadang orang bilang saya negara Indonesia, dia nggak sadar bahwa negara itu memang beda dengan bangsa. Nah, kamu lihat situ pengertian bangsa, ya, saya baca situ poin pertama. Bisa di atas hakikat bangsa. Yang pertama, pengertian bangsa. Kata bangsa memiliki beragam pengertian yang berbeda-beda secara etimologis. Bangsa memiliki arti dalam bahasa Inggris, yaitu nation, yang merupakan suatu keturunan atau bangsa. Jadi bangsa sebenarnya terdiri dari sekelompok manusia yang kecil, yang sedikit, yang mempunyai satu perasaan, mempunyai satu rasa, dia berkembang mendirikan satu bangsa. Katakanlah satu keluarga, turun-turun sampai jadi satu bangsa. Bangsa berdiri karena manusia mempunyai suatu perasaan, satu sikap, sehingga mendirikan suatu bangsa. Jika disadari dari segi artinya, nation ini keturunannya, yang berarti keturunan merupakan orang-orang yang bersatu karena memiliki kesamaan dalam hal keturunan. Itu pengertian bangsa, ya. Nah, kalau yang A itu bangsa dalam arti politis. Itu banyak, tinggal kamu baca karena sudah arahkan kalian di atas. Terus yang B, bangsa dalam arti sosiologis, tinggal kamu lihat situ, kamu baca, tidak belum saya arahkan karena sudah saya arahkan dari awal. Saya lihat di situ hakikat bangsa. Di situ bilang bahwa
hubungan dalam kerjasama manusia yang ada di dunia akan bentuk suatu masyarakat sehingga terbentuk suatu bangsa. Oleh sebab itu dalam kehidupan bermasyarakat kita mengenal adanya istilah bangsa dan suku bangsa. Kita hidup di masyarakat dan menjadi bagian dari suatu bangsa atau suku bangsa guna membedakan antara bangsa dan suku bangsa. Sudah jelas, sudah ada di situ. Suku itu sekelompok manusia. Ya memang negara sudah ada dulu, sebelum negara ada sudah ada. Nah bangsa, bicara bangsa ini ada, bangsa ini memang sejak kapanpun sudah ada, cuma negaranya. Negara itu terjadi setelah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus itu baru negara itu ada. Kita lihat